Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dedi Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukhlisin, NPM 2101012001. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang akidah akhlak dan ruang lingkupnya. Berbicara tentang akidah, kita harus ingat bahwa pembelajaran yang paling dasar adalah seputar akidah dan akhlak. Akhlak dibangun dengan pondasi yakni sebuah akidah. Haruslah dalam hal ini banyak hal tentang pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar adalah perubahan yang terjadi pada tingkah laku potensial yang dianggap sebagai hasil dari pengamatan dan latihan secara relatif. Adapun maksud dari pembelajaran di sini adalah sebuah kegiatan untuk mengubah tingkah laku yang diusahakan oleh dua belah pihak, yaitu antara pendidik dan peserta didik, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang pertama, akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata dasar aqoda, yaqidu, aqdan, akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Artinya, sesuatu yang menjadi tempat hati yang mana hati terpikat kepadanya. Setelah terbentuk akidah, maka maknanya menjadi keyakinan. Adapun pengertian akidah secara istilah berarti perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, serta tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalam hatinya. 2. Ruang lingkup akidah. Adapun ruang lingkup pembahasan akidah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahas tentang segala hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nubuwat, yaitu pembahas tentang segala yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk membahas tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan segalanya. Ruhaniyat, yaitu membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, iblis, jin, ruh, dan sebagainya. Yang keempat yaitu membahas sama'iyat, yaitu membahas segala hal yang dapat diketahui dari dalil akli, dari dalil nakli berupa Al-Quran dan sunnah seperti akhirat, surga, neraka, dan lain sebagainya. 3. Tujuan akidah. Dalam hal ini, adapun tujuan akidah yakni yang pertama, memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang kedua, menjaga manusia dari kemusyrikan. Yang ketiga, menghindari diri dari pengaruh akal yang menyesatkan. B. Korelasi akidah dan akhlak. Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika. Jika etika dibatasi pada sopan santun antara sesama manusia, serta hanya berkait dengan tingkah laku lahiriah, akhlak lebih luas maknanya daripada yang telah dikemukakan terdahulu, serta mencakup pula beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah. Misalnya yang berkait dengan sikap batin maupun pikiran.
akhlak diniyah atau agama, mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga terhadap sesama makhluk atau manusia, binatang, tumbuhan, dan beberapa tak bernyawa. Dalam hal ini, korelasi akidah dan akhlak, ada beberapa yang korelasi dapat kita tarik kesimpulan, yakni yang pertama, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. C. Urgensi dan kriteria akidah dan akhlak yang benar. Urgensi akidah dan akhlak. Dalam hal urgensi akidah dan akhlak yang benar dapat kita tarik urgensi, yakni dengan kata akhlak cermin akidah. Karena dua kata tersebut berkesinambungan yang tidak terpisahkan, karena itu adalah kunci dari akhlak yang tercermin dalam lubuk hati sanubari setiap insan manusia. Kriteria akidah dan akhlak. Dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. Karena itu sudah sepantasnya setiap muslim mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya. Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk sesuatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu. Bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia. Karena boleh jadi yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syariat atau sebaliknya. Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syariat. Dalam semua masalah, termasuk akhlak, Allah sebagai pembuat syariat ini Maha tahu dengan keluasan ilmunya apa yang mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan bagi hamba-hambanya. D. Konsep-konsep dasar akidah. Yang pertama, iman. Konsep iman terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, iman adalah tasdik di dalam hati akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. Yang ketiga adalah iman adalah tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. 2. Kufur. Kata kufur atau kafir mempunyai lebih dari satu arti. Kufur dalam banyak pengertian sering diantagoniskan atau sebagai keadaan yang berlawanan dengan iman. Adapun yang dimaksud dengan kufur dalam pembahasan ini adalah keadaan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah, baik orang tersebut bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan, seperti paham komunis atau ateis. 3. Tauhid. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuwahidu. Secara etimologi, tauhid berarti keesaan. Maksud itikad atau keyakinan bahwa Allah adalah esa, tunggal atau satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Mentauhidkan berarti menguasai keesaan Allah, mengesahkan Allah secara istilah syar'i. Tauhid berarti menegaskan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan memurnikan atau mengikhlaskan peribadahan hanya kepadanya, meninggalkan penyembahan kepada selainnya, serta menetapkan Asmaul Husna dan sifat al-ulya baginya dan mensucikannya dari kekurangan dan cacat. 4. Syirik. Syirik merupakan dosa yang amat besar serta sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selainnya,
baik secara langsung maupun tidak, dengan nyata ataupun terselubung. Bila Anda meyakini bahwa ada makhluk yang sama dan menjadi sekutu Allah, itu artinya Anda telah musyrik atau orang yang syirik. 5. Mukmin. Konsep dari mukmin dapat dilacak dari ayat-ayat Al-Quran. Sejumlah ayat Al-Quran telah menyebutkan beberapa perilaku mukmin yang berkait dengan berbagai bidang kehidupan. Karakter atau konsep diri mukmin yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 tergolong ke dalam ciri-ciri mukmin yang berkaitan dengan peribadatan, akhlak dan hubungan dengan sesama sosial. Pertama, konsep diri yang berkait dengan peribadatan disebutkan pada ayat kedua, keempat, dan kesembilan, yaitu orang beriman ialah mereka yang senantiasa berusaha melaksanakan sholat dengan khusyuk, membayar zakat, dan melihara waktu sholat. 3 ciri tersebut mencerminkan konsep diri mukmin yang positif, yaitu berupa sikap religius, dermawan, dan disiplin waktu. 6. Mutakin. Mutakin adalah sebutan bagi orang-orang yang bertakwa. Mutakin ini sering ditulis dengan al-mutakin dalam Al-Quran. Seorang mutakin adalah mereka yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan melaksanakan segala yang diperintahkan. 7. Musyrik. Musyrik menurut bahasa, musyrik berarti bersekutuan atau bagian atau nasib. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Adapun menurut istilah adalah anggapan atau itikad menyekutukan Allah dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah. Seseorang yang mempersekutukan Allah disebut musyrik, baik dalam segi keyakinan, ucapan, atau dalam perbuatan. 8. Munafik. Orang munafik adalah manusia yang memiliki cara untuk masuk dalam bagian orang yang beriman. Mereka memiliki beberapa strategi yang didapatkan dari kalangan umat Islam yang sangat licik tanpa memandang halal haram. Mereka adalah orang yang melakukan pengawasan yang menyesatkan. Mereka adalah mata orang-orang kafir yang musuh Islam yang sengaja ditanam. Mereka akan selalu mencari celah untuk merusak tatanan kehidupan, mental, spiritual, dan persatuan kaum muslimin. 9. Nakli dan akli. Akidah tidak terbentuk dengan mudah karena ia adalah sesuatu yang mantap di lubuk hati yang memerlukan kefahaman pemikiran yang dikukuhkan dengan dalil-dalil nakliyah dan akliyah yang menghilangkan keraguan. Dalil-dalil ini semestinya diterima akal dengan penuh kerelaan dan ketenangan. Oleh karena itu, pengajaran akidah memerlukan penggunaan bahasa yang mudah, contoh dan bukti yang mudah dipahami, idea dan bernas, dan penggunaan ayat Al-Quran yang berkait dengan tajuk yang dibincangkan untuk mensabitkan hujjah akal dan memberikan kesan kepada akal secara maksimum. Persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Persamaan. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan peragai yang baik. Kedua,
Akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral, dan susila seseorang atau sekelompok orang, semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga adalah akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak hanya merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi juga potensi positif yang dimiliki setiap orang untuk mengembangkan dan aktualis dan aktualisasi potensi positif tersebut. Diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan serta dukungan lingkungan melalui dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus, berkesinambungan dengan tingkah keajengan dan konsistensi yang tinggi. B. Perbedaan. Akhlak merupakan istilah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak sesuatu perbuatan, perilaku, sifat, dan peragai dalam akhlak bersifat universal dan sumber dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai dan kesusilaan tentang baik dan buruknya seseorang. Jadi etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis yang bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporer, sangat tergantung pada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. Dengan demikian, perbedaan di antara ketiga istilah itu adalah: yang pertama, tolak ukur akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, tolak ukur etika adalah pemikiran atau akal. Dan yang ketiga itu adalah tolak ukur moral adalah norma kehidupan dalam masyarakat. Kesimpulan, pembahasan ini adalah tentang akidah, akhlak, dan ruang lingkupnya. Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika. Jika etika dibatasi pada sopan santun antara sesama manusia serta hanya berkait dengan tingkah laku lahiriah, akhlak lebih luas maknanya daripada yang telah dikemukakan terdahulu, serta mencakup pula beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah, misalnya yang berkait dengan sikap, batin maupun pikiran. Akhlak diniyah atau agama mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk atau manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa. Sekian materi yang saya sampaikan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan keseluruhan materi ini. Semoga dengan adanya materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.